menganalisis 10 skripsi dan 10 jurnal sebagai bahan literatur review. 10 skripsi dengan tema strategi pembelajaran. Pertama, dari Ansori M. Isa, pengaruh strategi kuis tim terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 11 di Mansoko Mojokerto, Surabaya, dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Tahun 2010, lokasi di Mojokerto, Surabaya pada jenjang MA pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil. Pertama, bahwa dari hasil generalisasi sampel penerapan strategi kuis tim pada mata pelajaran fikih kelas 11 di Mansoko Mojokerto adalah termasuk dalam kategori baik, dengan perolehan rata-rata pada 2 kali pertemuan adalah 3,69 dan juga terbukti dari hasil presentasi responden sebesar 81,26%. Kedua, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 11 di Mansoko Mojokerto adalah baik, dengan diperoleh rata-rata sebesar 7,73, dibulatkan menjadi 8. Ketiga, adanya pengaruh penerapan strategi kuis tim terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 11 di Mansoko Mojokerto, dan dapat dikatakan cukup berpengaruh, karena nilai RX-nya sebesar 0,4635 berada antara 0,40 sampai 0,70. Kedua, dari Muhammad Fathul Alim, pengaruh metode Programmed Instruction atau pengajaran berprograma terhadap pemahaman siswa pada bidang studi akidah akhlak di MTS Negeri Selasih Tulangan Sidoarjo, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2010, lokasi di Sidoarjo, Surabaya pada jenjang MTS menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil, dalam rangka meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, perbaikan dan penyempurnaan sistem pengajaran merupakan upaya yang paling langsung dan paling realitas. Upaya tersebut diarahkan kepada kualitas pengajaran sebagai suatu proses yang diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar dan pemahaman yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran oleh para siswa. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan metode Programmed Instruction atau pengajaran berprograma di MTS Negeri Selasih Tulangan Sidoarjo tergolong cukup baik, dan pemahaman siswa pada bidang studi akidah akhlak di MTS Negeri Selasih Tulangan Sidoarjo juga tergolong cukup baik, sedangkan pengaruh metode Programmed Instruction pengajaran berprograma terhadap pemahaman siswa pada bidang studi akidah akhlak di MTS Negeri Selasih Tulangan Sidoarjo dikategorikan cukup atau sedang. Ketiga, dari Ita Rizky Amelia, pengaruh kegiatan pelatihan dakwah terhadap pembentukan karakter percaya diri di SMP Al-Falah As-Salam Tropowaru Sidoarjo. Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada tahun 2013 di Sidoarjo pada jenjang SMP menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil, berawal dari kebanyakan anak didik yang kurang percaya diri dalam segala hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, kegiatan pelatihan dakwah merupakan sebuah kebutuhan yang diharapkan mampu membentuk karakter siswa. Hasilnya bahwa ada pengaruh kegiatan pelatihan dakwah terhadap pembentukan karakter percaya diri di SMP Al-Falah As-Salam Tropowaru Sidoarjo. Dibuktikan dengan hasil analisis data dengan menggunakan korelasi produk moment person nilai signifikansi 0,001 yang mana lebih kecil dari 0,05. Yang keempat, dari Muhammad Ali Wafa, pengaruh pembelajaran kuis kelompok atau tim quiz learning terhadap minat belajar siswa pada materi SKI di MA Nazatut Tulab Prajan Camplong Sampang, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tahun 2010, lokasi di Surabaya pada jenjang MA pendekatan deskriptif kuantitatif. Temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kuis kelompok di MA Nazatut Tulab Prajan Camplong Sampang dalam prosesnya tergolong baik, karena nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan presentasi adalah 76% sampai 100%, dan pencapaian minat belajar siswa pada materi SKI setelah adanya pembelajaran kuis tim di MA Nazatut Tulab Prajan Camplong Sampang mengalami pencapaian minat belajar siswa yang baik.
Yang kelima dari Sari Damayanti, pelaksanaan teknik homeroom dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa di SMA Giki 2 Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2011 lokasi di Surabaya pada jenjang SMA dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, berdasarkan dari penelitian ini adalah adanya respon baik terhadap pengembangan kecerdasan siswa melalui teknik homeroom. Sebelum dilaksanakannya teknik homeroom, siswa lebih memilih bersama teman satu kelompoknya saja. Apabila dikumpulkan dengan kelompok yang lain atau tempat yang lain, siswa enggan untuk berinteraksi. Siswa memilih untuk menutup diri. Hasil ini diperoleh dari instrumen sebelum melakukan teknik homeroom, berupa menulis teman dekatnya. Sedangkan setelah melakukan teknik homeroom, siswa bisa lebih terbuka dengan teman yang lain. Mereka saling memberi umpan balik seperti ketika siswa saling sharing tentang dirinya, yakni menilai sifat positif dan negatif pada dirinya. Keenam dari Nur Rahmah, implementasi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Unggulan Al-Falah Buduran Sidoarjo. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2012, lokasi di Surabaya pada jenjang SMP menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil yang pertama, implementasi active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Unggulan Al-Falah Buduran Sidoarjo telah berjalan cukup baik. Hal ini terbukti banyak siswa yang ikut aktif dalam proses pembelajaran dari awal sampai selesai, karena semuanya telah diatur dan siswa dilibatkan secara langsung dan aktif. Kedua, pembelajaran active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Unggulan Al-Falah Buduran Sidoarjo ada beberapa faktor yang mendukung, di antaranya peran pendidik, peserta didik, orang tua siswa, media pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah guru kurang berpengalaman karena implementasi active learning baru berjalan 2 tahun dan juga beragamnya peserta didik. Yang ketujuh dari Azmi Sofiah Mar'ah, pengaruh model pembelajaran flipped classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2022, lokasi di Surabaya pada jenjang SMP pendekatan kuantitatif korelasional. Hasil riset dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan persamaan analisis regresi linear Y sama dengan 19,844 ditambah 0,606x yang menunjukkan nilai positif. Kemudian, koefisien determinasi R kuadrat bernilai 0,324 atau 32,4%. Dan nilai PT hitung sebesar 6,107 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Kedelapan dari Rohmatul Khairu Amir Putri dengan judul Skripsi Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak pada Siswa Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2022, lokasi di Surabaya pada jenjang SMA pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dan hasil dari penelitian ini, yang pertama, pendidikan agama Islam bagi siswa inklusi memiliki hak yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, tidak terlepas dari komponen pembelajaran yakni kurikulum pendidik dan peserta didik. Ada beberapa bentuk kegiatan yang mendukung proses pembentukan akhlak siswa inklusi, di antaranya dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, dan membiasakan mengikuti kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga, strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gedangan dalam membentuk akhlak siswa inklusi menggunakan metode pendekatan personal, pembiasaan, keteladanan. Yang kesembilan dari Ahyati, pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fikih kelas 9 di MTS Sunan Ampel Pakuniran dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2020, lokasi di Surabaya pada jenjang MTS pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil dari penelitian ini yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah di MTS Sunan Ampel Pakuniran tergolong cukup baik, dengan hasil 31,6% berada di antara pada interval 25% sampai 49%.
Kedua, kemampuan kognitif kelas 9 di MTS Sunan Ampel Pakuniran tergolong baik, dengan nilai rata-rata sebesar 8,8 yang mengacu pada kriteria nilai rapot. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh strategi pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan kognitif siswa pada mata pelajaran fikih kelas 9 MTS Sunan Ampel dari hasil analisis regresi dengan hasil 4,43 yang menunjukkan F hitung dari F tabel dan berkorelasi tinggi dari hasil analisis produk momen yaitu sebesar 0,87 yang terletak pada interval antara 0,800 sampai dengan 1,00. Dan yang ke-10 dari Nur Faiza Amalia, pengaruh pembelajaran real teaching terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI di MTSNU Netrate Gresik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada tahun 2020, lokasi di Surabaya pada jenjang MTS pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran real teaching yakni dalam kategori cukup baik. Kedua, motivasi belajar siswanya yakni dalam kategori cukup tinggi. Dan pembelajaran real teaching memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran SKI di MTSNU Netrate Gresik tergolong sedang atau cukup. Selanjutnya 10 jurnal dengan tema strategi pembelajaran. Pertama dari Windy Wiliawanto, Martin Bernard, Badila Akbar, dan Asep Ikin Sugandi. Penerapan strategi pembelajaran Active Question Study and Help untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMK dari Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Pada tahun 2017, lokasi di Katapang pada jenjang SMK dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai penerapan strategi pembelajaran Active Question Study and Help terhadap kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMK diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan berpikir matematik siswa SMK melalui strategi pembelajaran Active Question Study and Help lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematik siswa SMK yang pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. Kedua dari Dani Firmansyah, pengaruh strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika dari Jurnal Pendidikan Unsika. Pada tahun 2015, lokasi di Karawang, pada jenjang SMP pendekatan eksperimen. Hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa. Kedua, terdapat pengaruh yang tidak signifikan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa, disebabkan karena banyaknya faktor seperti banyaknya siswa dalam kelas dan banyaknya mata pelajaran, sehingga guru sulit membangkitkan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh interaksi yang tidak signifikan antara strategi pembelajaran dengan minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa, disebabkan minat belajar siswa yang biasa-biasa saja disebabkan beberapa faktor, seperti fasilitas yang kurang, perhatian guru, perhatian orang tua, atau materi menghitung keliling dan luas segitiga kurang berminat. Ketiga, dari Vivi Lucidawati, Yanti Fitria, Yalfema Miaz, dan Ahmad Zikri. Pembelajaran IPA dengan strategi pembelajaran inquiry untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Dari Jurnal Basis Cedu Prodi PGSD FIV UPTT pada tahun 2019, lokasi di Ganting Singgalang pada jenjang SD dan pendekatan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus 1 keterampilan proses sains siswa 73% meningkatkan pada siklus 2 menjadi 85%, dan motivasi belajar siswa pada siklus 1 53% meningkat pada siklus 2 dengan menjadi 85%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi inquiry di kelas 4 sekolah dasar dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa. Jadi, strategi inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 4 SDN 24 Ganting Singgalang. Yang keempat dari Usaip Madani dan Karim Abdullah, efektivitas strategi pembelajaran analisis nilai terhadap pengembangan karakter siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dari Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Tahun 2019, lokasi di Ciamis, Jawa Barat pada jenjang MA pendekatan eksperimen kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh 1. Kelas kontrol yang tidak menggunakan strategi pembelajaran analisis nilai
dapat dilihat dari nilai min atau rata-rata, yaitu 89,04 termasuk kategori rendah. Kedua, kelas eksperimen yang menggunakan strategi pembelajaran analisis nilai dapat dilihat dari nilai min, yaitu 112,57 termasuk kategori sedang. Hasil penelitian pengujian eksperimen kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat dari nilai signifikan 2 tilde 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian eksperimen antara pada kelas kontrol dan kelas eksperimen itu berhasil. Kelima dari Imam Yuwono dan Mirnawati. Strategi pembelajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar dari jurnal Basi Cedu, tahun 2021 di Riau pada jenjang SD dan pendekatan tinjauan pustaka. Strategi pembelajaran yang kreatif, guru dapat meningkatkan pemanfaatan tujuan, materi pembelajaran, media, metode, evaluasi, hingga lingkungan belajar peserta didik. Adapun strategi pembelajaran yang bisa diaplikasikan bagi peserta didik ABK di jenjang sekolah dasar dengan remedial teaching, strategi deduktif, hingga perubahan perilaku dapat menunjang kebutuhan tersebut. Maka guru disarankan untuk mengeksplorasi media belajar yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti puzzle. Selanjutnya yang keenam itu dari Eko Suhendro, strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, tahun 2020 di Yogyakarta pada jenjang PAUD pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dan hasil, penerapan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat pandemi COVID adalah dengan pembelajaran di rumah dengan metode daring dan luring. Pembelajaran daring dilakukan melalui online, seperti sosial media melalui WhatsApp group maupun pesan teks dan telepon. Selain itu, menggunakan media lain seperti tayangan televisi. Sedangkan pembelajaran luring dilakukan melalui metode kunjungan dari rumah ke rumah. Pelaksanaan pembelajaran dari rumah ke rumah diharapkan agar anak didik mendapatkan materi pembelajaran langsung guna untuk menutup kekurangan pembelajaran daring yang mengalami beberapa kendala. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai referensi bagi guru PAUD yang telah menerapkan pembelajaran. Yang ketujuh itu dari Siti Nurul Aini dan Putu Sudira, pengaruh strategi pembelajaran gaya belajar, sarana praktikum, dan media terhadap hasil belajar patiseri SMK Segerbang Kertasusila dari Jurnal Pendidikan Vokasi, tahun 2015 di Yogyakarta pada jenjang SMK pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil penelitian ini yang pertama yaitu sebanyak 51,04% siswa berpendapat bahwa strategi pembelajaran di SMK Segerbang Kertasusila berkategori sedang. 65,58% siswa memiliki gaya belajar berkategori sedang. 53,71% siswa berpendapat bahwa sarana praktik berkategori sedang. 47,18% siswa berpendapat bahwa media pembelajaran berkategori sedang. Dan 62,31% siswa memiliki nilai di rapor berkategori sangat tinggi. Kedua, ada pengaruh positif dan signifikan antara strategi pembelajaran terhadap hasil belajar mereka. Ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya belajar siswa terhadap hasil belajar. Ada pengaruh dan signifikan antara gaya belajar siswa terhadap hasil belajar. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sarana praktik terhadap hasil belajar. Juga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara media pembelajaran terhadap hasil belajar. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara strategi pembelajaran, gaya belajar, sarana praktik, dan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dari Ferawati Fusvitorini, strategi pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi COVID-19 dari Jurnal Kajian Ilmiah. Pada tahun 2020 di Jakarta pada jenjang perguruan tinggi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara kegiatan pembelajaran dengan mode daring di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sudah efektif dengan memanfaatkan aplikasi e-learning Ubarajaya, Zoom, dan Google Classroom. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring yaitu masalah koneksi internet yang kurang mendukung. Yang kesembilan dari Rizky Fitriani, Aloysius Duran, Kore Bima, dan Ibrahim. Pengaruh strategi pembelajaran problem-based learning dan inquiry terbimbing terhadap keterampilan metakognitif, berpikir kritis, dan hasil belajar kognitif siswa. Dari Jurnal Pendidikan Sains pada tahun 2015 di Jember pada jenjang SMA, pendekatan eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh strategi pembelajaran
problem-based learning terhadap keterampilan metakognitif siswa di SMAN Ambulu Jember. Ada pengaruh pembelajaran terhadap berpikir kritis siswa SMAN Ambulu Jember, dan ada pengaruh strategi pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar kognitif siswa SMAN Ambulu Jember. Dan yang terakhir dari Ahmad Saifuddin, Fatur Rahman, dan Ida Zulaikha, pengembangan strategi pembelajaran tematik integratif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang pendidikan dasar, dari Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter. Pada tahun 2017, lokasi di Semarang pada jenjang sekolah dasar menggunakan pendekatan survei. Pelatihan pengembangan strategi pembelajaran tematik integratif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai implementasi kurikulum 2013 bagi guru pendidikan dasar menggunakan pengembangan strategi pembelajaran secara mikro. Keseluruhan strategi pembelajaran secara mikro yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum 2013. Meskipun demikian, strategi pembelajaran masih membutuhkan pendampingan, terutama pada penyusunan langkah pembelajaran dan instrumen. Kesimpulan dari analisis 10 skripsi dan 10 jurnal tentang strategi pembelajaran bahwa strategi pembelajaran memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran serta hasil dari suatu pembelajaran. Maka dengan ini saya berencana untuk membuat judul skripsi dengan tema strategi pembelajaran dengan judul pengaruh strategi pembelajaran Project Based Learning terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 di MTS Al-Badriyah dengan menggunakan metode kuantitatif. Alasannya, karena minimnya minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan pembelajaran Project Based Learning ini, diharapkan siswa dapat melakukan eksplorasi, penilaian, dan interpretasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.